Headline, Kakak Jose bawa materi di Kampung Hobong, Ondofolo Yunusibo. Kegiatan sangat mulia. Suasana haru dan penuh semangat terpancar dari Kampung Hobong pada Sabtu, 11 Juli tahun 2026. Kampung yang berada di tengah Danau Sentani ini kedatangan sosok yang tak biasa. Sang motivator Papua, Kakak Jose, hadir membawa materi penguatan kapasitas pemuda Hobong dengan tema Membangun Pola Pikir, Mewujudkan Generasi Berkarya. Kehadiran Kakak Jose bersama rombongan disambut antusias oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari tokoh adat hingga para pemuda di Kampung Hobong. Ondofolo Kampung Hobong, Bapak Yunus Ibo, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas inisiatif mulia ini. Menurut beliau, materi yang disampaikan sangat relevan dan dibutuhkan oleh generasi muda di kampung tersebut. Kegiatan ini sangat mulia. Kami merasa dihargai dan mendapat ilmu baru yang bisa kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menjaga persatuan dan nilai-nilai leluhur, ujar Yunus Ibo dengan wajah berseri-seri usai acara. Materi yang menginspirasi. Kakak Jose tidak hanya menyampaikan teori, tetapi juga berbagi pengalaman nyata tentang pentingnya pendidikan karakter, kedisiplinan, dan peran aktif pemuda dalam pembangunan kampung. Interaksi dua arah terjadi sepanjang sesi, di mana masyarakat bebas bertanya dan berdiskusi. Para pemuda, mama-mama, dan bapak-bapak terlihat fokus mencatat dan menyimak setiap poin penting. Bagi mereka, kehadiran Kakak Jose bukan sekadar tamu biasa, melainkan mentor yang membawa angin segar bagi kemajuan Kampung Hobong. Harapan untuk masa depan. Dengan berakhirnya kegiatan ini, harapan besar tumbuh di hati masyarakat Kampung Hobong. Mereka berharap agenda seperti ini dapat terus berlanjut secara berkala. Sinergi antara tokoh masyarakat seperti Ondofolo Yunus Ibo dan figur inspiratif seperti Kakak Jose menjadi kunci utama dalam membangun kampung yang lebih maju dan berdaya saing. Kampung Hobong kini semakin siap menghadapi tantangan zaman dengan bekal ilmu dan semangat kebersamaan yang kuat berkat kehadiran Kakak Jose di kampung mereka. Fokus pelayanan kepada pemuda di gereja. Hari ini saya hadir dengan satu kebanggaan karena saya juga bergumul cukup lama. Anak pemuda harus belajar mengembangkan diri juga bukan hanya di gereja tapi di luar juga. Karena itu tadi kakak bicara tentang presiden ini karakter yang luar biasa dan saya coba selama 6 tahun terhitung waktu saya dengan istri pindah dari Jawa sampai tahun ini adalah tahun ke-6. Saya belajar bahwa yang rohani-rohani saja ketika mereka ada pada zona nyaman di dalam gereja, ketika mereka tidak keluar belajar di luar, mereka tidak mampu untuk mengembangkan diri mereka. Nah, sehingga yang saya pelajari, yang saya temukan, kenapa anak muda tidak bisa berusaha, tidak bisa berwirausaha, dan tidak bisa mandiri, apalagi di zaman sekarang anak muda sudah berkeluarga di usia yang masih produktif yang harus mereka kejar cita-cita mereka. Ternyata yang saya temukan itu ada yang sudah gagal pendidikan, kemudian dari keluarga broken home, sakit hati lalu mereka tidak mau menempuh pendidikan. Contoh orang tua bilang ke sekolah, belajar. Mama kasih ongkos dari mana? Nah, dia sudah mental sudah hancur dari rumah. Akhirnya mereka di sekolah tidak sampai ke sekolah. Ibu bobol orang banyak begitu. Nah, dan itu selalu terjadi pada anak-anak muda sehingga saya lihat mereka tidak punya niat untuk berjuang. Waktu saya melayani di pemuda, saya temukan bahwa bisa. Saya bilang sama orang, kok tidak sekolah, kok tidak punya gelar, tapi kalau kau berani merintis usaha, kau pasti bisa menjadi agen mandiri. Tetapi lagi modal. Oke, saya berusaha dengan semampu saya, ada berkat dari pelayanan, saya kasih. Kemudian kita mau buka usaha, tapi tetangga juga ada, di kiri kanan juga ada. Jadi kita malu sekali, kita mau harus usaha apa? Lalu saya putar-putar pikir lagi, saya temukan, saya bilang, satu setelah ini saya jalan, saya tidak pernah ketemu jagung serut. Ini saya dapat dari Semarang, dari Jawa. Lalu saya bilang, kan bisa bikin jagung serut kan tidak? Itu bagaimana? Saya dengan baik itu aja. Saya bilang, rebus jagungnya, diiris, kemudian dicampur pakai kental manis, entah putih atau coklat, lalu keju, di parutan keju juga. Oh iya, coba beberapa pemuda yang perempuan, mereka coba 1 bulan mereka punya penghasilan luar biasa. Saya bilang coba kembangkan lagi, tetapi kembali lagi masalahnya adalah ketika istri bekerja berusaha keras, suami yang minta maaf saya sebutkan punya kebiasaan minum mabuk, apalagi datang ke kedai itu dengan teman-temannya, macet. 3
3 dulu. Sudah begitu. Ini baru kasih 1 botol lain, kemudian sampai mabuk, akhirnya semua dia untuk kacau. Akhirnya mereka gagal. Nah, mereka tidak bisa bangkit lagi. Saya coba untuk menguatkan dengan hal yang rohani, dengan firman, dengan doa. Tetapi kenyataan tetap sama ketika mereka menghadapi suaminya, kondisinya seperti itu. Dan saya bergumul, saya bilang kalian harus temukan sesuatu di luar. Nah, hari ini Kakak Jos datang ini, saya pikir ini adalah satu kesempatan bagi mereka untuk belajar. Itu sebabnya saya mohon buat kakak bahwa kasih di bagian karakter lagi yang di luar daripada firman yang saya sampaikan ini. Mungkin dari Kakak Jos punya pengalaman berdiri susah atau mungkin juga ada binaan-binaan yang lain, mari kasih bagaimana supaya mereka bisa memahami bahwa pembentukan karakter itu juga bukan hanya di dalam sebenarnya, tapi juga menghadapi di luar langsung di lapangan. Nah, apa sikap yang harus mereka ambil dan tetap bertahan untuk mengembangkan diri mereka sendiri. Demikian saya kembalikan. Terima kasih. Nah, ini Bapak Pendeta, kan dalam pembangunan karakter manusia itu ada 3 hal. Ada IQ, yaitu kecerdasan intelektual, dipelajari di sekolah, di pelatihan-pelatihan. Yang kedua itu SQ, yang Bapak Pendeta punya pelayanan, spiritual quotient. Jadi melalui firman Tuhan dan lain-lain. Tapi IQ dan SQ itu dia mengakses intervensi dalam otak manusia hanya kurang dari 15%. Sehingga kita ajar sampai kehabisan kata, kita berdoa dia bacakan firman Tuhan juga. 85% dia punya karakter yang dikendalikan di otak, itu mengarahkan dia ke hal yang sebaliknya. 85% itu terbentuk dari 7 tahun pertama kehidupan anak. Jadi kalau mamanya maki dia, bilang dia bodoh, bilang dia tidak berguna, kutuk dia, hal-hal itu yang kemudian akan jadi dia punya realita dalam kehidupannya. Dan di Papua ini dari ujung ke ujung masalahnya paling besar itu anak-anak yang terkutuk oleh mama kandungnya sendiri. Atau kasus lain adalah anak-anak yang lahir tanpa bapak. Mamanya masih remaja sudah melahirkan dia. Dia dibesarkan oleh dia punya nenek. Dia panggil dia punya nenek mama, panggil dia punya mama kakak. Sehingga bagaimana solusinya? Aduh, berat sekali. Gereja sudah berjuang keras, tapi ada banyak hal gitu. Nah, dalam saya punya pelatihan, Bapak Pendeta dan Bapak Ibu sekalian, saya melakukan semacam namanya simple hipnoterapi. Jadi pesertanya duduk, kemudian kita seperti mengoreksi dia punya masa lalu. Dia punya luka batin dan lain-lain, itu kita pulihkan. Mazmur 147 ayat 3. Kalau saudara baca ini, silakan. Mazmur 147 ayat 3. Ya. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Terima kasih. Ada dua bentuk kata kerja Ibrani yang dipakai di ayat ini, di Mazmur ini. Yang pertama menyembuhkan, atau dalam bahasa Ibraninya itu sebenarnya secara harfiah mengobati. Dan yang kedua apa? Membalut. Membalut itu membuat nyaman. Jadi prosesnya seperti membersihkan luka. Kalau anak dia punya kaki luka ini sampai sudah kakinya itu kesakitan, biasanya karena lukanya itu kenapa? Infeksi, nanah, mungkin dia injak belingka atau duri, sabuk atau apapun, dia kasih tinggal, tidak kasih tahu. Dia jalan sudah digigit terus dia sudah panas. Nah, yang pertama dilakukan, Mazmur 143 bilang harus diobati, ditangani dulu, lukanya dibersihkan, nananya, kemudian kotor-kotornya kasih bersih dulu. Sudah, baru yang kedua dibalut, diobati, dioles. Zaman dulu itu orang Yahudi, orang Israel, mereka pakai semacam balsam. Raja Hizkia dia punya sakit parah sekali, sakit bisu, hampir dia mati. Tapi kemudian itu diobati dengan semacam balsam, tabib bawa datang dari tempel. Tapi prosesnya dari pertama dikasih bersih dulu. Jadi dalam pendidikan karakter
Robbins, kelasnya Les Brown, dua hal ini di ilmu perubahan karakter ini, ayat ini akan dibacakan. Pertama, koreksi terhadap luka masa lalunya. Kalau dia dipanggil Kaifa, kalau dia bapak Petrus tinggal, kalau dia punya mama dulu kutuk dia, itu ayat ini harus sampai kita bicara dengan dia sampai dia jujur kasih tahu bahwa betul-betul itu pernah terjadi dalam kehidupan. Kita bikin semacam daftar panjang, dia tulis nama-nama orang yang dia benci, yang dia sakit hati. Nanti dia akan tulis dia punya bapak, tulis dia punya om dulu kecil siksa dia punya nenek mati dia. Dia sudah tulis semua, kita suruh dia ampuni. Caranya doakan semua. Bilang sama Tuhan, Tuhan saya sudah ampuni, saya punya bapak, meskipun dia kasih tinggal saya dulu sama mama sendiri, tapi saya ampuni dia, sudah saya tidak tahu, mungkin dia punya pertimbangan lain atau apapun. Sudah sampai selesai dia ampuni, dia doakan itu. Orang gereja bilang lepas pengampunan, terus kertasnya dibakar, di sini dibakar. Malam hari sebelum dia tidur, ada suatu proses hipnoterapi kita ajarkan. Misalnya lembaran kertas yang kedua dia tulis di situ, saya berhasil, saya diberkati, saya sukses, saya dikasihi. Jadi subjek kemudian adjektif atau predikat. Bukan mungkin, bukan nanti, bukan akan. Saya bahagia, gitu saja. Di sebelumnya tidur dibaca, ulang-ulang sampai dia mengantuk. Biarlah dia tertidur dengan menginput dalam alam bawah sadarnya semua karakter yang baik tentang dirinya. Jadi itu seperti dia menulis kembali dia punya DNA. Nama ilmunya adalah epigenetik. Faktor eksternal yang mempengaruhi genetiknya anak. Waktu malam hari sebelum tidur, dia mengulang kembali kata-kata yang positif tentang dia. Dia punya otak seperti membuat pola baru, menulis ulang dia punya DNA. Tapi tidak bisa lakukan 1 hari, minimal 14 hari, tidak boleh putus. Kalau putus ulang lagi, hitung lagi. Tadi malam saya bikin, besok saya bikin, selalu bikin sampai 4. Kalau sudah 14 hari, nanti dia sudah tidak pakai catatan. Dia otomatis waktu dia mau taruh kepala, dia sudah ulang-ulang, saya berhasil, saya terbaik, saya dikasihi, saya anak yang istimewa. Itu kemudian akan jadi dia punya karakter baru. Pola inilah yang dibikin di Filipina, di Kuala Lumpur, di Korea Selatan, di Jepang, untuk menciptakan generasi muda yang baru dan yang terbaik. Hari ini saya datang, ada panitia yang atur saya untuk datang kemari, disambut dengan baik Bapak Ondofolo. Tujuannya adalah untuk semacam memberi pengantar saja. Siapa tahu kalau perangkat kampung berkenan, ke depan kita bisa bikin suatu program untuk membentuk para pemuda-pemudi kampung ini untuk menjadi anak-anak sebali yang maju menjadi tuan di negerinya sendiri. Ya.